8 tahun kagak diurus, tiba-tiba dibikin video geger, baru tiba-tiba tutup habis video itu geger, ada teriak-teriak, masyarakat teriak-teriak, akhirnya ditangkap, ya pelaku utamanya ditangkap, Egy dapat. Nah kalau gitu selama ini 8 tahun ngapain aja polisi, ya? Jadi kalau kita melihat di situ, propam ini nggak ada gunanya Pak Kapolri, propam ini nggak ada gunanya, ya untuk apa propam ini diadakan kalau kayak begitu? Saya bisa bilang itu mereka adalah macan ompong, ya. Nggak ada gunanya mereka, karena laporan-laporan yang kita adukan tentang hakim-hakim nakal itu, ya seringkali tidak mereka proses. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Kalau sampai Pak Jokowi Presiden ikut memberikan tanggapan terhadap satu kasus seperti ini yang sudah 8 tahun yang lalu, ya saya kira kita harus memberikan perhatian kan. Sebenarnya tanpa Presiden bicara pun sebenarnya Polri sudah harus bertindak. Tapi setelah Pak Jokowi menyatakan sikapnya adalah Pak ini supaya diusut, ya mari kita usut. Yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita akan salah. Gitu. Polda Jabar menargetkan berkas rangkaian perkara dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang melibatkan tersangka Peggy Setiawan alias Peron bisa segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dikatakan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas saat menggelar konferensi pers pada Senin tanggal 10 Juni tahun 2024 malam. Dia mengatakan paling lambat berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke pihak JPU pada pekan depan. Jules menyebut apabila berkas perkara tersebut selesai sesuai target, Polda Jabar akan menggelar rekonstruksi jika hal itu dibutuhkan oleh penyidik. Jules menambahkan pihaknya menargetkan pada pekan depan itu bukan tanpa sebab. Pasalnya bukti dari perkara pembunuhan yang melibatkan tersangka Peggy telah mendapatkan bukti-bukti kuat. Terkait hasil pemeriksaan tes psikologi dan poligraf, pihaknya tidak dapat menyampaikan karena hal tersebut akan dibuka saat di persidangan nanti. Terkait metode apapun bentuknya dari tim ahli psikologi, kami tidak menyampaikan di sini karena bukan kewenangan kami dan akan dipergunakan di persidangan, tegasnya. Di lain sisi, Tony selaku pengacara yang membela Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon membeberkan dugaan soal adanya konflik kepentingan terkait penyidikan kliennya. Tony menjelaskan awal mula status-status di akun Facebook milik Peggy Setiawan menghilang. Menurut pengakuan Peggy Setiawan yang diungkapkan Tony, ia sempat dimintai password akun Facebook oleh penyidik saat pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Akun Facebook tersebut lantas sempat dalam kondisi nonaktif untuk beberapa saat sehingga tidak dapat diakses. Lalu beberapa waktu kemudian, akun Facebook milik Peggy Setiawan tersebut kembali muncul dan bisa diakses oleh publik. Kejanggalan pun ditemukan oleh pengacara Peggy Setiawan, yang menyebut jika semua status-status Peggy Setiawan menghilang begitu saja setelah akun Facebook nonaktif. Status-status yang dimaksud termasuk status yang ditulis oleh Peggy Setiawan pada 2016 silam, berdekatan dengan insiden kasus Vina Cirebon yang menewaskan Vina dan Eki terjadi. Status Peggy Setiawan pada 2016 silam, menurut sang pengacara menunjukkan jika kliennya memang berada di Bandung untuk bekerja alih-alih di Cirebon. Setelah mendengar pengakuan Peggy soal password akun Facebook diminta oleh penyidik, Tony pun menduga kuat oknum yang meretas adalah penyidik. Kala ditanya apa keuntungan penyidik memegang kendali akun Facebook Peggy Setiawan, Tony pun menjelaskan dugaan kemungkinannya. Karena status-status Peggy Setiawan ini menandakan dirinya sedang di Bandung bukan di Cirebon, dari sebelum kejadian pembunuhan Vina di Cirebon sampai setelahnya, terang Tony. Status-status lawas Peggy tersebut, menurut Tony juga bisa menjadi hal yang menguntungkan Peggy namun akan merugikan pihak kepolisian yang sudah menangkap kliennya. Status-status ini menguntungkan Peggy makanya dihilangkan. Ini berarti ada pihak yang tidak mau ada bukti-bukti petunjuk yang menunjukkan Peggy Setiawan ini tidak terlibat, pungkasnya. Saya yakin bahwa naluri saya berbicara, melihat cerita ini, pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, si 17 ya, bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si Peggy. Udahlah, bebaskan mereka, cari yang sebenarnya.